Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor, dan seperti biasa kita akan melakukan analisa harian ya, baik emiten maupun indeks IHSG ya, harga saham gabungan. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi tolong untuk lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan ya, dan keuntungan maupun kerugian ditanggung pihak masing-masing. Oke, jadi kita sudah berada di indeks ya atau komposit di TradingView, dan hari ini kembali lagi IHSG sebenarnya kembali menguat ya sebesar 0,19% ya di level angka 6.575 ya. Namun sayangnya kalau saya perhatikan ini memang di sini nggak kelihatan ya, kalau di trading view ini volume nggak kelihatan. Cuman ini memang agak sedikit lesu ya, apalagi saham-saham yang blue chip ya. Kebanyakan kalau saya lihat itu saham-saham dengan market cap kecil ya, atau bahkan saham-saham zombie yang tertidur cukup lama itu pada bangkit gitu ya. Nah, jadi kebanyakan yang mendorong harga IHSG ya bisa dikatakan adalah saham-saham gorengan garis keras gitu ya. Saham-saham yang bahkan degocap ya, kebanyakan naik gitu, atau yang 60-an dengan market cap yang kecil. Nah, itu kebanyakan pada terbang gitu ya. Kalau kita lihat di top volume atau top gainers gitu ya. Nah, jadi bagi kawan-kawan ya, untuk saham-saham blue chip mungkin kebanyakan sudah terkoreksi sampai di support kuatnya ya. Makanya itu kemarin saya bahas ya, saham-saham yang dekat dengan strong supportnya. Nah, itu kebanyakan saham-saham blue chip ya. Dan kali ini kita akan bahas lagi, kita akan screening lagi saham-sahamnya nanti ya. Dan sebenarnya saya sudah screening sih ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah men-screening dan saya analisa dulu ya, analisa dulu saham-sahamnya gitu. Oke, kita akan langsung saja memulai saham apa yang akan kita lakukan analisa. Sebelumnya kita akan menganalisa dulu saham-saham yang dekat dengan support kuatnya ya. Jadi ini bisa kita masukkan ke list ya. Ini saya lupa masukkan ke what list ya. Oke, kita akan mulai dari saham yang pertama. Itu ada saham, tunggu dulu. Saya harus buka Twitter dulu cuy. Oke, saya mau lihat daftar sahamnya apa saja yang semalam ya. Sebenarnya saya ada ingat, cuman nggak semuanya, takut ada yang ketinggalan. Oke, mana dia daftar saham? Wait. Tunggu ya, saya lagi carinya di HP ya. Tunggu. Sorry ya, nggak tahu squad persiapan. Mana nih? Tunggu. Oke, saya tahu banyak buat tweet ya, sehingga ininya. Oke, sekarang sudah dapat. Yang pertama itu adalah saham BMTR, sorry. BMTR. Nah, oke, kita lihat hari ini apa yang terjadi dengan BMTR. Oke, BMTR hari ini sebenarnya ada sedikit kenaikan ya, sebesar 0,77, bahkan tadi sampai ke level nggak tahu tinggi sih kenaikannya. Naik, aduh, mengganggu saja iklan ini ya. Di 264 ya, 264 BMTR di harga tertingginya. Ya, ini masih dekat lah dengan harga supportnya. Nah, bagi yang mau beli ini sangat low risk ya. Cuman harus sabar menunggu ya. Kalian nggak mungkin langsung tiba-tiba dia naik ya, karena ini dekat dengan supportnya gitu. Cuman ini memang bantalan ya, apalagi bid di harga 260 sampai 258 ini cukup tebal gitu ya. Kalau kita lihat bid offer yang gitu. Dan ini bidnya itu asli ya. Enggak fake bid yang tiba-tiba dicabut gitu, enggak ya. Dan ini juga sebenarnya saya pernah beli ya, dan pernah masuk di SMM episode awal-awal ya, di kisaran segini, bagian-bagian ini kalau nggak salah ya. Cuman saya cabut ketika dia di 200 mau ke 280, yang 280-an saat itu ya. Jadi di sekitaran bulan Juli ya ini ya, sekitar bulan Juli ini pernah. Jadi saya agak hafal pola pergerakan dari BMTR ini ya.
Dan memang ini memang tebal bitnya di 258 sampai 260 itu sangat tebal gitu. Nah ini bisa bagi kalian nggak suka dengan resiko terlalu tinggi, nah ini bisa dipertimbangkan ya, masukkan ke list kalian gitu. BMTR berikutnya ada saham oh ya, untuk BMTR sebenarnya saya udah masuk juga ya. Saya beli di average 260-an. Oke, berikut ada saham Friend yang hari ini juga mengalami sedikit naikkan, dan ini juga saya sudah masuk ya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat Friend ini ya, di rentang tanggal 21 sampai ke 23 ya, atau 3 harian ini bisa kita katakan ini adalah doji Morningstar ya. Nah, ini sangat-sangat good ya. Saya sangat suka candle-candle seperti ini ya. Candle doji ketika dia berada di area supportnya, itu tandanya penurunan ketika downtrend ini sudah habis gitu ya. Nah, itu maksud dari doji ini. Candle ini ya. Jadi candle ini memberikan kode-kode bagi kita. Nah, ini kalian bisa mempelajari ya dari Step Nielsen ya, bukunya itu ada Japanese Charting Technique. Nah, itu kalian bisa beli bukunya ya. Nanti mungkin saya akan buat video ya. Sudah lama juga nggak buat video edukasi. Baik, itu mungkin saya akan membahas tentang buku-buku yang saya baca gitu. Nah, salah satunya tentang Step Nielsen. Buku Step Nielsen itu sangat bagus ya untuk pemula. Tentang candlestick ya, candlestick ini sangat penting untuk kita bisa mempelajarinya. Dan ini juga lumayan kuat, Friend ya. Dan saya belinya ini tepat di bawah sini ya. Di sekitar 84 ya. Di 84 saya belinya. Dan sekarang sudah di 88 cuy. Enggak sampai 84, karena 84 tuh agak sulit mendapatkan itu. Sekitar 85 atau 86 mas. Oke, jadi ini sangat-sangat bagus juga ya, Friend ya. Untuk kalian masukkan ke list ya. Atau kalian membayarnya juga gak masalah sih. Karena ini supportnya atau cut lossnya juga sangat dekat gitu. Jangan all in ya, disertai dengan money management yang tepat. Oke, berikutnya itu ada HMSP. Nah, ini agak sedikit dekat juga ya, bahkan dekat dengan ya supportnya HMSP. Oke. Ini sepertinya jaringan agak bermasalah. Oke. Nah, ini sudah saya buat ya sebenarnya garis ke sini. Cuman dia lagi load. Oke. Nah, di sini adalah udah muncul. Nah, hari ini dia ada sedikit pantulan ya. Naik sebesar 0,52% ya. Kalau kita lihat HMSP. Oke, saya akan melihat sejauh mana pantulan berikutnya akan terjadi gitu. Dan ini juga ada candle doji ya. Artinya dia sebenarnya di bagian sini juga supportnya sangat kuat ya. Sebelum terjadinya pengumuman atau announcement tentang kenaikan harga cukai rokok yang kembali naik ya, sampai di sini ya, tepat di tanggal 14 Desember ya kemarin. 14 Desember ini terjadinya announcement tentang kenaikan harga cukai rokok untuk tahun depan gitu, dan kemudian dia downtrend kembali. Namun di sini saya melihat masih ada rebound ya, tanda-tanda dia bakal rebound gitu. Dikasih. Nah, ini juga salah satu yang bisa kayak masukkan ke daftar list kalian. Berikutnya adalah setelah HMSP, berikutnya ada Antam ya, kita lihat Antam. Oke, Antam cuy, aneka tambang. Oke, untuk Antam juga hari ini dia dia naik sedikit ya, 0,88 dan berada di level 2290. Iya enggak? High-nya di 2300, closing-nya di 2300 cuy. Oke, cukup oke untuk Antam, juga masih berada di area strong support-nya ya. Oke, ini kalau saya lihat sih masih headspan ya. Belum banyak melakukan pembelian untuk saham-saham di bursa kita gitu.
butuh dana fund manager ya, atau dana yang besar untuk bisa mendorong saham-saham blue chip ya dengan market cap gede untuk naik gitu. Berikutnya ada Unilever ya, kita lihat Unilever juga. Kalau untuk komoditas atau consumer good lah ya tentunya, ini agak-agak sedikit jelek ya kalau dibandingkan BMTR dan Friend tadi ya. Saya lebih suka Friend dan BMTR itu. Dan untuk Unilever ini candlenya doji dan naiknya 0,24. Nah ini tanda-tanda bahaya juga ya, bakal terjadinya kemungkinan penurunan ya. Kalau dojinya di atas ini agak-agak bahaya sih ya, bisa terjadi indikasi dia bakal ke strong supportnya. Nah jadi untuk Unilever bisa wait and see ya. Best price-nya itu adalah di rentang harga ini ya. Nah, karena cut loss-nya semakin dekat gitu. Ketika di bawah sini ya udah gitu cut loss. Ya, jadi ini ada kemungkinan indikasi dia bakal turun kembali ya. Jadi kemarin itu dia naik untuk turun gitu untuk Unilever. Oke, berikutnya ada saham Breeze ya. Semalam kemarin itu terjadi rebound, apakah hari ini kembali naik? Kita lihat saham Breeze. Oke, hari ini kembali mengalami kenaikan ya sebesar 3,62 dan berada closingannya. Kalau kita lihat di angka 1860 dan itu good Breeze. Oke, lumayan oke ya Breeze ya. Nah, ini Breeze juga lebih bagus ya ketimbang saham-saham consumer good ya. Jadi saham Friend, BMTR dan Breeze. Untuk BMTR pun agak lelet. Yang agak lebih cepat itu adalah Breeze ini ya, Breeze dan juga Friend. Nah itu lumayan progresifnya itu lebih bagus gitu. Kinerja yang lebih bagus cuy. Oke, apakah ada saham lain? Oke, nggak ada. Cukup itu berarti ada 5 saham, 6 saham yang dekat dengan support, strong supportnya, dan kita akan selalu bahas itu ya di setiap SMM ya. Baik nanti apakah dia bakal naik maupun bakal turun gitu cuy. Ya, jadi ini daftar list yang akan kita bahas terus. Oke, hari ini saya sudah men-screening ya dan mendapatkan beberapa saham yang lumayan cukup menarik ya. Yaitu salah satunya sebenarnya saham-saham gorengan ya. Cuma ini oke. Itu ada JRPT. Nah, ini saya belum lihat bid offernya sih ya. Cuma ini lumayan menarik ya. Ini kalian nggak, ya kalaupun mau masuk jangan terlalu banyak ya, dan saya juga nggak terlalu menyarankan masuk, cuman chartnya ini lumayan menarik ya. Oke, JRPT yang oke, menurut saya oke. Dan yang kedua itu adalah saham RALS, Java. Nah ini Java juga cukup menarik ya. Oke, kita lihat secara price action ya. Sebenarnya dia memang dekat dengan strong supportnya ya Java. Gak strong support sih, support terdekatnya Java. Kita lihat, nah ini juga lumayan bagus ya Java. Oke. Nah ini saya nggak melihat ya kemarin. Nah ini kalau saya melihat sih saya masukkan juga ya ke daftar saham yang oke, ini kemarin ada analisanya ya. Jadi ini analisa saya yang kemarin. Cuman nggak sesuai ekspektasi ya. Dia hanya sampai ke sini. Wah, tertingginya ini di angka 1955 ya, atau di Fibo 0,382. Oke, kita hapus saja ini dan kita kembali menghitung ya. Oke, Java. Nah, ini Java ini juga kalau kita lihat di sini ada strong support ya. Strong support yang sangat kuat di area ini. Oke. Dan di sini ya, sebelumnya ini menjadi resisten ya. Kemudian ada breakout ya, lanjut kenaikan rally. Dan kemudian dia turun lagi, pantulannya tetap di area sini. Nah ini kembali lagi ya, dan ini dia sempat sideways ya, sekitar dari
dari tanggal 29 November sampai ke mau akhir Desember ini dia sideways. Pada tanggal 28 ini dia breakout ya, kalau bisa kita lihat dari supportnya naik cukup tinggi. Nah ini kemungkinan bakal ini agak-agak ini sih ya, agak-agak riskan kalau kita mau masuk, karena ini lumayan naiknya 6 sih, 6%. 6% naiknya 6% ya bisa. Nah ini kalian bisa buy awal ya kalau jika memang mau masuk. Nah ini lumayan menarik ya Java ini. Cuman ini dari segi ininya lumayan cukup tinggi ya naiknya. Dari RSI lumayan cukup tinggi, ada potensi dia bakal koreksi gitu ya. Oke, untuk Java. Nah ini sentimennya saya nggak tahu ya, nggak ngelihat sentimen untuk Java ini. Oke, bersama dengan ini kenaikannya, ini juga naiknya cukup tinggi 7,4 dan hari ini cuma 6,5. Jadi Java ini kalau untuk kemungkinan naik besok ya, kemungkinan dia bakal naik ya. Karena kalau kita lihat dari historikalnya, ketika dia menyentuh area-area ini ya, Java ini memang harus naiknya cukup tinggi ya. Di momen ini dan naik cukup tinggi, tapi ada juga momen ini ya. Ini naiknya cuma 5,6, kemudian dia kembali turun ya. Nah ini cukup, makanya itu jangan all in ya. Cukup harus diwaspadai jika ada potensi dia hanya naik untuk sementara. Tapi jika memang dia harus naik, dia memang kebanyakan ini candlenya memang harus long bullish ya, atau full body seperti ini memang, atau marubozu kalau kita bilang. Nah jadi memang harus panjang dia kalau untuk naiknya. Oke, kalau saham Java kemungkinan saya akan wait and see ya, untuk melihat saja, walaupun naik pun nggak masalah juga, karena saya udah ada di saham-saham yang lainnya gitu. Oke, nah untuk Java ini juga lumayan menarik ya. Oke, kita akan masukkan Java ini juga ke dalam list saham-saham dekat dengan support terkuat. Oke, Java. Oke, kita masukkan dulu. Saya masukkan di sekuritas saya supaya nggak ingat, supaya ingat cuy. Masukkan Java. Oke, jadi ini ya Java untuk tambahannya gitu. Dan untuk gorengan yang ini ya, yang tadi ini sama apa sih, yang pencinta gorengan nih, JRPT lumayan oke ya. JRPT lumayan. Oh ya sorry ya untuk Bina, ternyata hari ini dia ARB ya. Saya nggak expect bahwa dia bakal ARB. Cuman memang kalau kita lihat dari ini ya, memang volatilitasnya cukup tinggi ya untuk Bina. Dan saya nggak expect dia bakal ARB di closing gitu ya. Sorry untuk ini, semoga nggak terlalu banyak yang nyangkut gitu ya. Bina, nah ini memang volatilitas Bina ini memang tinggi ya. Oke, kita lihat dulu setiap section. Apakah kemungkinan besok ada matul? Sepertinya ada sih. Jadi besok kan bisa cut loss-nya ketika dia udah naik ya, udah cut loss ya gitu ya. Bina gitu. Oke, dia tepat ya dekat garis ini ya, lengkungan yang saya buat. Kalau saya lihat Bina ini, bisa saja besok kembali koreksi gitu, atau dia naik ya. Ini lumayan menarik sih Bina. Volumenya lumayan besar juga ya hari ini. Nah ini Bina lumayan. Oke, sorry ya untuk Bina, bagi yang membeli di awal atau yang langsung meng-HK ya, ternyata hari ini dia kembali ARB gitu. Bukan kembali, ARB lebih tepat. Oke, nah itu saja untuk SMM pada malam kali ini ya. Semoga besok tradingnya tetap bagus, tetap jaga psikologi, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.